Seorang perawat mendapatkan laporan dari seorang kader bahwasannya ada salah satu warganya yang sering mengalami halusinasi. Kemudian, perawat melakukan kunjungan kepada warga tersebut agar dapat memberikan pengobatan secara optimal. Assalamualaikum Ibu, dari Carmen. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Tania yang saya petugas dari Puskesmas. Sebelumnya saya sudah mendapat info dari kader mengenai beberapa hal yang Ibu rasakan ya. Sebelumnya, saya boleh tahu nama Ibu? Nama saya Susanti ya. Baik Ibu Susan, senangnya dipanggil apa? Ya, Susan, saya bisa dipanggil Susan. Ibu Susan, bagaimana keadaannya hari ini? Semalam tidurnya nyenyak? Kadang saya sih capek, cuma kalau tidur kurang malam. Saya sudah mendengar mengenai hal itu ya. Bagaimana kalau saya minta waktu Ibu untuk ngobrol sebentar mengenai hal yang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa kasih solusi dan bisa mendata Ibu di Puskesmas agar Ibu bisa mendapatkan pengobatan yang sesuai. Ya, boleh kan? Biar saya tahu solusinya apa ya, biar tidur saya enak. Ya, baik. Untuk waktunya itu kurang lebih 20 menit. Ibu bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya di sini saja ya, Bu ya. Ya, di sini saja. Baik Ibu, kita mulai. Ibu, apakah Ibu itu mendengar suara tanpa ada wujudnya? Ya, sering sekali ya. Saya percaya Ibu dong. Cuma saya kan nggak dengar sendiri ya. Nah, boleh nggak Ibu jelasin gitu? Mulai dari suara apa yang Ibu dengar? Ibu dengarnya itu kapan? Sesering kapan? Boleh Bu? Biasanya sih, tiap hari gitu ya, ada seminggu itu saya selalu dengar. Ya, suara yang dekat, ketawa. Kadang saya juga kebawa ke sana, ikutan ketawa, ikutan nangis, ikutan ketawa, kayak gitu ya. Ibu kan merasa ya, maksudnya sadar akan suara-suara yang Ibu dengar itu. Nah, tiap Ibu dengar suara-suara itu perasaan Ibu bagaimana? Saya awalnya takut ya, karena kan baru pernah mendengar ya. Cuma karena sering dengar, saya jadi terbiasa kan. Jadi kan biar saya bilang ya, jadi saya tuh kebawa ke sana, malah jadi Ya, terbawa ke dalamnya. Iya. Suara itu sering Ibu dengar kalau waktu sendiri atau di keramaian? Misalnya sekarang bersama saya mungkin ada yang dengar. Sekarang sih gak ada ya, cuma kadang saya lagi nonton TV sama ibu saya ada yang dengar. Terus ibu saya tuh kadang lihat saya tahu sendiri, kadang gak ada yang lucu di TV-nya, gak ada siapa-siapa juga bisa ke saya gitu. Kira-kira sehari Ibu dengar suara itu berapa kali? 2 sampai 3 kali mungkin ya. Seringnya malam atau siang? Siang sering, malam juga pernah. Hal apa yang Ibu lakuin selain dengan merespon? Ibu pernah marah mungkin atau Kadang saya suka kayak gini gitu, kayak diam gitu. Tapi kadang ya diam aja lah kalau ibu ketawa. Dan marah juga pernah. terus setelah Ibu kasih respon itu apakah suaranya hilang? Untuk berapa menit ya kira-kira? 10 menitan ya, kayaknya nggak hilang, terus itu suaranya muncul. Cuma selama saya mengontak, saya menjawab, lama-lama hilang juga suaranya. Baik Ibu, jadi sebenarnya yang Ibu alami itu namanya halusinasi ya. Halusinasi ini merupakan gangguan persepsi sensori Ibu yang biasanya ini ditandai dengan salah satunya itu sering mendengar suara seperti yang Ibu ceritakan ya. Nah, untuk mengontrol halusinasi itu ada 4 cara, dengan menghaki, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Hari ini bagaimana kalau kita latih dengan cara pertama dulu, yaitu dengan cara menghadik? Apakah Ibu setuju? Ya boleh deh, tapi seperti apa itu ya Ren? Nanti saya sambil jelaskan ya Bu ya. Nah ini sebelumnya Ibu setuju? Ya, Baik, kalau begitu kita mulai ya. Saya akan mempraktikkan terlebih dahulu, baru Ibu mempraktikannya kembali. Begini Bu, jika suara itu muncul, coba katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar. Atau kamu itu suara palsu, sambil menutup kedua telinga seperti yang Ibu lakukan tadi yang ceritakan ya. Mungkin boleh dicoba Bu. Misal Ibu mendengar suatu ejekan, itu bagaimana Ibu respon dengannya? Tadi saya jelaskan. Berarti yang pakai yang pergi, kamu ya tidak, kamu itu palsu, itu palsu. jadi kamu pergi, kamu itu palsu, suara kamu itu palsu. Sambil praktekin gini kamu bisa. Wah, kamu sekali lagi. Kamu itu palsu, kamu itu suara kamu itu palsu gitu kan? Ya begitu.
Bagus ya ibu sudah bisa mempraktikkan. Nanti mungkin lain kali kalau dengan saya bisa praktik sendiri ya. Baik ibu, setelah tadi saya contohkan, setelah kita ngobrol, setelah saya memberitahu mengenai apa yang ibu alami, bagaimana perasaan ibu sekarang? Sekarang sih masih belum ada perubahan ya, karena berdiajarin juga ya Nen ya. Tapi saya katakan kalau sekiranya saya sudah masuk ke dalam dia. Baik ibu, nanti kalau ibu maksud ibu itu lagi, ibu bisa langsung melakukan saja ya. Mungkin kata-katanya bisa lagi kembali. Pergi kamu, saya tidak mendengar kamu, suara kamu itu palsu, lakuin terus menerus ibu ya. Pokoknya ibu lakuin itu sampai suara itu hilang. Atau mungkin ibu bisa lakuin di jam teratur seperti jam 8 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam. Lebih bagus lagi nih dengan suara itu ibu langsung refleks melakukan ya. Di sini saya akan memberikan buku, itu buku harian untuk mengontrol ibu tiap hari itu dilakukan atau tidak. Mungkin bisa dilihat di sini biasa saya tinggal ajarkan cara isinya. Di sini ada kolom 1, 2, 3. Nah ibu isi tiap hari. Misalnya dalam sehari itu kalau ibu dengan suara ibu udah melakukan hal yang saya ajarkan tadi, apabila ibu melakukan yang mandiri, maka ibu bisa mengisi M untuk kolom di hari itu. Kalau ibu harus dibantu atau diingetin keluarga, berarti ditulis B. Nah kalau ibu tidak melakukannya, berarti ditulis T. Mengerti bu? Ya. Baik, ibunya berarti ya. Selanjutnya, gimana kalau kita besok ngobrol lagi? Mungkin untuk cara yang lain ya, solusi yang lain. Saya ada cara lain yaitu dengan minum obat. Biar bu kalau begitu saya pesan untuk bukunya diisi. Nah, besok saya datang lagi ya, tolong diulangi waktunya. Dan sekarang saya akan pulang. Makasih ya Nek. Iya ibu. Permisi ya bu. Iya, ya. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Bu. Bu sebelumnya perkenalkan, saya perawatannya, saya kebetulan puskesmas yang memegang program jiwa. Sebelumnya boleh saya tahu ibu dengan ibu siapa? Saya Ibu Rahmi. Ya berarti ibu Rahmi, benar ya ibu dari Ibu Susan ya? Iya betul. Jadi begini Bu, saya ingin menjelaskan maksud dari saya di sini. Karena saya ini memegang program jiwa dan kebetulan saya ini mendapat laporan daripada kalau anak itu mengalami halusinasi dengan suara-suara. Ibu juga mungkin sudah tahu ya. Jadi setelah tadi saya ngobrol dengan anak ibu, yang saya simpulkan adalah ibu itu mengalami halusinasi pendengaran, di mana ia sering mendengar suara-suara seperti ejekan, cacian dan akhirnya dari itu suara laki-laki. Mungkin anak ibu juga sudah sering menceritakannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan cara untuk mengontrol suara-suara yang ia dengar. Kebetulan tadi saya sudah menyampaikan satu, yaitu dengan cara memperhatikan ya. Jadi untuk dari depan saya akan tetap sini. Nah, saya juga akan menyampaikan kepada ibu mengenai masalah ini yang pertama dari memahami, kedua dengan cara rutin minum obat, yang ketiga dengan cara mengajak ngobrol, dan yang keempat yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik. Untuk cara yang pertama ini dengan cara memperhatikan, yaitu ketika anak ibu dengan suara, dia harus memperhatikan suara itu dengan cara memegang telinga dan berbicara. Saya tidak mengasihkan suara itu, saya tahu suara itu palsu, saya tidak mau dengar suara itu. Kenapa saya jelaskan ini? Karena saya sudah memberikan itu agenda harian supaya anak ibu ini bisa mengisi ya dari keempat cara ini apakah bisa dilakukan setiap hari dan dilakukan mandiri, dibantu ataupun lupa atau tidak dilakukan. Selanjutnya cara yang kedua itu dengan cara minum obat. Tadi saya sudah besok saya sudah memberikan obat untuk minum dengan teratur 3 kali sehari. Tolong bantu dikontrol atau diingatkan ya Bu ya. Obatnya itu untuk membuat anak mudah lebih tenang dan mengontrol emosinya. Yang ketiga yaitu dengan cara mengajak ngobrol. Nanti akan saya sampaikan apabila Ibu Susan ini mendengar suara untuk segera mengajak ngobrol ibu, karena saya kan kalian berdua ini selalu sama ya, karena suami dan anak itu sekolah dan kerja. Mungkin untuk cara yang ketiga ini jangan selalu
menunggu ibu Susan duluan yang ngajak ngobrol ketika ia dengar suara. Tapi walaupun udah dengar suara juga ibu harus tetap ngajaknya ngobrol, sering ngajak ngobrol, karena siapa tahu dengan ibu dua yang ngajak ngobrol ini justru frekuensi suara yang ibu Susan dengar bisa berkurang. Nah, yang keempat ini dengan melakukan aktivitas fisik. Sepertinya ibu Susan ini sering melakukan aktivitas fisik ya. Kalau boleh tahu apa saja bu? Biasanya itu sering saya nyapu-nyapu, terus yang baju, terus ya paling yang jalan. Nah, baik itu seperti tujuan yang sudah saya sampaikan ya, agar ibu dapat membantu mengontrol bagaimana ibu Susan mengontrol suara yang dengar. Sampaikan ini kepada ibu, saya minta tolong dan saya minta kepada ibu untuk dibantu dan mengingatkan mungkin ya. Apakah ibu paham mengenai 4 cara yang sudah saya jabarkan tadi? Paham? Boleh diulang mungkin? Tadi itu ada 4 cara ya. Yang pertama itu untuk menghadik sambil bikin audio, kayak sambil berbicara, suara kamu itu suara palsu gitu. Untuk yang kedua itu minum obat ya, mengurangi ini timbulnya suara-suara itu. Terus yang ketiga itu ngajak ngobrol ya, ngobrol. Terus yang terakhir itu melakukan aktivitas. Betul, saya rasa ibu sudah paham dan saya percaya ibu bisa membantu saya dalam menyampaikan mengontrol kata tadi. Kalau begitu, ibu bisa langsung mempraktekannya ya dengan ibu Susan. Semoga dengan pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat. Ada yang ingin ditanyakan mungkin bu? Sepertinya tidak ada. Baik, kalau begitu saya tinggal ya. Mari saya antar. Iya boleh. Assalamualaikum ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Ya lumayan ya Neng ya, lumayan baik. Masih ingat sama saya kan ya? Masih Neng. Ibu semalam tidurnya ya? Ya lumayan karena diajarin ya sama itu jadi lumayan ya tidurnya. Ibu hari ini masih dengar suara yang Ya dokter ini belum sekali. waktu ibu dengar itu ibu lakuin yang saya ajarkan ke kalian. Langsung hilang Neng suaranya. Suara hilang. Iya. Coba dong ibu praktekin lagi yang kemarin saya udah ajarin. Itu kan kemarin saya dengar suara orang berantem tuh ya, terus saya pergi kamu suara kamu tuh palsu gitu, terus dicuekin ya. Bagus ya Bu ya. Saya lihat yang kemarin boleh ya boleh. Bagus benar. Ibu udah bisa lakuin sendiri walaupun masih dibantu, berarti dengarnya lumayan sering ya karena sini cukup banyak catatannya. Semoga saya kembalikan sesuai janji kemarin, saya akan mengajari ibu untuk mengatasi halusinasi dengan cara kedua, yaitu dengan cara minum obat ya Bu ya. Kira-kira untuk 20 menit ke depan bisa kita ngobrol lagi kayak kemarin? Bisa. Nah, kalau begitu mau ngobrol di mana Bu? Mau pindah mungkin di sini dulu ya, di sini aja boleh. Ibu, saya sudah membawakan obat yang diresepkan dokter ya. Saya menceritakan kepada ibu, lalu diresepkan obat yang sudah saya bawakan sekarang. Bisa dilihat di sini ada satu macam obat, masaknya oranye Bu ya. Ini namanya CPZ. Diminum 3 kali sehari. Gunanya itu supaya ibu tenang dan merasa ibu marah ibu. Minumnya bisa jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Bisa diambil dulu Bu. Untuk mengontrol minum obatnya, karena saya kan nggak pakai dulu itu, bisa diisi di buku yang kemarin buat dibuka. Di sini ada tabel lainnya, tabel minum obat. Bisa diisi untuk M itu kalau ibu minum obat sendiri tanpa diingetin, tanpa dibantuin. Kalau ibu dibantuin atau diingetin bisa diisi dengan huruf B, dan kalau ibu lupa nggak minum obat diisi dengan huruf T. Diisinya berarti per jadwal minum obat ya, jam 7, jam 1, dan jam 7 malam. Ibu boleh ulangi apa yang saya udah kasih tahu tadi? Kalau M itu saya lakuin sendiri ya yang betul saya. Kalau saya dibantu, saya bisa membicarakan saya seperti B. Dibantu itu tadi apa ya kan? Yang namanya itu T. Berarti kemarin yang tulisnya T ya. Sebenarnya prinsipnya sama kayak agenda kemarin kan ya.
Yang bisa lakuin. Sama ada satu lagi yang belum saya sampaikan Bu, obatnya coba lihat. Yang dicek itu ada label, sini kan ada label ya. Nah ibu ini cek di sini apakah benar ini dengan ibu, apakah benar nama obatnya ini, terus lihat juga dosisnya itu ada di resep ini nih Bu. Ya, lihat juga cara minumnya di sini ya, cara minumnya langsung minum aja karena ini tablet, ini bisa minum obat tablet bisa. Dan yang terakhir itu lihat terakhir itu kalau ibu kurang yakin kira-kira minumnya berapa, di sini udah saya tulis jam-jamnya ya, bisa diingat ibu bisa ya. Kalau begitu seperti yang sudah saya jelaskan mengenai obat, dan ini ada yang mau ditanyakan. Jadi obatnya diminumnya kapan ya? Jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. 3 kali ya? Iya, 3 kali ya. Tiga obat itu ada di sini ya, satu aja ya. Setelah kita ngobrol ini kan kurang lebih udah 20 menit ya. Gimana perasaan ibu sekarang? Mungkin agak bingung atau udah paham? Ya sudah. Udah paham ya. Untuk perasaan itu bagaimana? Ibu senang sudah lebih mengerti kondisi yang ibu alami itu apa? Ya senang. Baik ibu ya, itu adalah cara kedua untuk mengontrol suara-suara yang didengar yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk saya melihat manfaat dari obat yang saya berikan. Selain itu, saya juga akan menyampaikan cara mengontrol halusinasi yang ketiga, yaitu dengan cara bercakap-cakap Bu dengan orang lain. Ibu jadi suka ngobrol sama orang lain ya? Suka sama ibu saya, ya saya masih ada. Nanti mungkin jamnya bisa disamakan jam 9 pagi Bu bisa. Untuk tempatnya di mana Bu? Di sini lagi saja ya, karena nggak ada tempat lain. Ya baik, kalau begitu saya kesini lagi besok ya Bu ya, jam 9 pagi. Nanti obatnya jangan lupa diminum. Bukunya juga jangan lupa diisi ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Makasih ya, Nek. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya deh, waalaikumsalam. Mangga duduk deh. Iya ibu, terima kasih. Ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Ya, lebih baik saja ya, seperti biasanya. Ibu, cara-cara yang kemarin udah dilakuin? Ya sudah. Suara-suara masih muncul nggak Bu? Masih. Masih. Tapi dengan dua cara itu berhasil buat ngilangin sementara nggak? Iya, berhasil cepat. Yang biasanya lama jadi cepat gitu hilangnya. Boleh saya lihat bukunya Bang yang mana? Ada evaluasi dulu ya. Oh bagus, ini minum obatnya teratur ya, mandiri juga. Untuk cara mengontrol suara yang pertama nanti juga. Oh dilakukan ya. Meningkat ya, ada peningkatan dilakukan mandiri semua ya kemarin ya? Ya betul. Bagus, kalau begitu boleh ceritain nggak suara-suara yang didengar dari kemarin sampai sekarang? Suaranya suara apa gitu? Atau mungkin udah berkurang frekuensi muncul suara-suaranya? Tadi malam sih masih agak ini ya, masih kenceng tuh yang munculnya. Itu tuh suara cowok kayak ngajak ngajak saya. Suara cowok. Baik, kalau gitu saya boleh minta ibu buat praktekin lagi. Dari ini deh, dari cara yang pertama dulu ya, dari cara yang menahan ibu, masih ingat? Boleh kan coba? Kalau cara yang minum obatnya Sih kan, jadi untuk saya tuh minumnya 3 kali sehari ya Nek ya. Terus katanya itu ada prinsip yang benar ya, dulu obatnya dulu jenisnya apa, namanya apa, apakah sudah labelnya sudah sesuai, terus dosisnya juga sudah sesuai, waktunya juga sesuai. Kalau ini ada yang salah minum obatnya dan nama itu yang ada di label ya. Nanti ini saya catatkan lagi ya nama-namanya. Nah ibu progresnya sudah sangat baik, apalagi untuk jadwal kegiatan ibu itu yang akan dilakukan mandiri.
Ini juga sudah saya evaluasi mengenai bocoran yang kemarin sudah sangat bisa dilakukan sendiri ya. Nah, kalau itu kita lanjut ke rencana kita hari ini. Untuk waktunya itu kurang lebih sama kayak kemarin ya, 20 menit. Bersedia Bu? Ya maksudnya Untuk tempatnya mau di sini ya, di sini aja boleh. Bu, di sini saya akan menjelaskan cara mengontrol suara yang benar dengan yang ketiga. Nah, Ibu untuk cara yang ketiga ini itu bisa Ibu lakuin sama orang-orang yang ada sekitar Ibu aja, kayak langsung bilang, tolong ajak saya ngobrol, saya dengar suara aneh. Atau mungkin nggak usah menyebutkan hal itu juga nggak apa, Ibu langsung refleks aja nanya, misalnya Ngobrol gitu ya? Iya, ngobrol. Misalnya ada orang ngomong gini, Ibu langsung nimbrung aja, jadi nggak usah menghirauin. saya dengar suara itu langsung Iya, ajak ngobrol orang yang di sekitar saya. Jadi Ibu bisa pulang-pulang yang benar, ajak ngobrol orang yang deket, dan mungkin bisa pakai kalimat yang pertama ya. Ibu sudah paham? Ya, paham. Baik, kalau begitu kita langsung latihan aja cara mengontrol suara-suara yang kita tadi. Boleh dicontohin Bu? Sama saya ini lagi dengar suaranya. Iya. Kita lagi diem terus suara, terus langsung Ibu lagi nonton apa? Boleh seperti itu. Ibu udah pahamnya berarti dulu yang tiga, berarti totalnya kan ada 3. Boleh Ibu sebutin? Yang pertama tuh kayak pas dengar suara tuh kita tuh harus kayak menolak daripada itu suara ini sih Ya. dengan cara yang bilang kamu tuh palsu gitu. Kemudian dengan cara mengobat dia 3 kali sehari dengan prinsip yang katanya yang benar ya Neng ya. Terus udah itu ada yang ngajak ngobrol sama sekitar ketika saya dengar suara itu. Baik Ibu, jangan lupa dimasukin ke jadwal yang kemarin Bu ya, coba dibuka lagi. Nah, ini ada untuk tindakan yang ketiga, udah ada tabelnya ya, nanti tinggal diisi sama kayak kemarin, masih ingat? Masih. Boleh, nanti langsung dilakuin aja. Nah, Ibu mungkin bisa diperkirakan nggak sehari itu Ibu akan mengajak ngobrol orang itu berapa kali? Sesuai Ibu mendengar suara dan kira-kira sehari berapa kali? Mungkin 3 kalinya 3 kali. Tapi kan Iya. gak ini juga ya Neng ya. Ya, dilakuin. Kalau bisa tiap kali mendengar langsung dilakuin ya. Nah, Ibu untuk besok ini, insya Allah saya akan datang lagi untuk memberi pengetahuan kepada Ibu mengenai manfaat dari berbincang-bincang yang telah tadi saya sampaikan, dan juga cara mengontrol suara yang Ibu dengar dengan cara keempat, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik. Ibu kira-kira besok Ibu jam berapa? Jam 9 lagi juga saya bisa. Jam 9 lagi, oke. Nanti saya besok akan datang lagi jam 9 ya, seperti hari ini dan kemarin. Tempatnya mau di sini lagi, ya boleh. Baik, kalau begitu, tadi hasil evaluasi sudah bagus. Cara 1 sampai ke 3 Ibu sudah mengerti semua dan melakukan dengan baik. Jangan lupa diisi buku kegiatannya. Begitu saya permisi ya. Terima kasih ya Nek. Iya Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nek. Iya. Ibu bagaimana perasaannya hari ini? Sudah lumayan lebih baik ini ya dari yang lalu. Ibu masih ingat dengan saya? Masih. Tadi kita ketemu Neng. Iya. Ibu masih dengar suara-suara yang kemarin cerita. Frekuensinya apa berkurang juga? Berkurang. Kayak misalkan kemarin kan saya dengarnya 2 kali. Jadi kan hari cuma hari kalau maksudnya sebelum saya hari. Untuk 3 cara yang udah saya ajarin, Ibu dilakuin semua. Boleh saya lihat bukunya? Kita cek dulu ya. Wah, bagus. Oh, kemarin udah mandiri semua ya Bu ya? Iya kan kemarin juga udah banding lagi. Kemarinnya juga udah. Untuk yang ketiga juga langsung dilakukan mandiri ya. Untuk respon keluarga yang kita ngobrol baik berarti Bu ya? Baik, karena emang sudah sering ngobrol. Tapi nggak tahu kan seperti kasih tahunya kalau itu bisa buat solusi gitu. Alhamdulillah kalau misalnya cara yang ketiga itu bisa membantu ya. Sepertinya Ibu juga terlihat lumayan suka ngobrol ya. Iya betul Nek. Bagus Ibu juga udah bisa makan dengan teratur, semuanya dilakuin sesuai jadwal dan saran saya ya Bu ya. Untuk frekuensi berarti dari awal diangkat sampai sekarang udah sangat berkurang. Bagus sekali. Kalau begitu sesuai janji kita kemarin, kita akan
berlatih mengontrol suara yang didengar dengan cara yang keempat, yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, Ibu sering melakukan aktivitas apa saja di rumah? Kalau jam sejenisnya ya saya tuh biasanya ya cuci piring, lipatin baju, terus nyapu palingnya. Nah, kegiatan ini sangat efektif Bu untuk mengalihkan perhatian Ibu dari suara-suara yang Ibu dengar. Bagaimana kalau untuk tindakan yang keempat ini kita pilih yang sering Ibu lakukan saja? Mungkin boleh sekarang ya? Iya. Mungkin lipat baju. Lipat baju boleh, kalau begitu boleh saya lihat cara Ibu lipat baju? Boleh. Ya berarti kita ruang tengah ini buat lipat baju di sana. Kalau sini kan ruang depan ya Neng. Oh, boleh Bu. Bisa sekarang? Ya boleh. Ini Bu. Mari, ini Neng. Ini Neng lampunya. Maaf ya kalau berantakan. Mari Neng. Ibu boleh saya lihat nggak cara Ibu melipat baju biasanya gimana? Saya ngambil lipat baju nih. Iya, satu aja Bu. Aja ya. Ya. Ya gini Neng ya, saya mah kalau ngelipat baju tuh asal Baju rapi aja. siapa ini Bu? Suami saya Neng. Suaminya kerja berarti sekarang? Iya lagi kerja. Kalau anak Bu umur berapa? Masih SD kelas 1. Ya sekiranya begini Neng. Ibu lipatan bajunya rapi ya. Kalau sekiranya nanti Ibu mendengar suara-suara itu lagi, Ibu bisa alihkan dengan cara yang keempat ini. Nah, Ibu gimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan tadi, Bu? Ya biasa aja sih Neng, kan baru cuma ngobrol sama Neng ya. Mungkin nanti pas saya dengar suara itu saya alihkan dengan ini, mungkin bisa sedikit menghilangkan. Baik ya Bu ya, untuk semuanya sudah saya jelaskan. Mungkin Ibu bisa menjelaskan Bu cara lipat baju seperti yang Ibu lakukan tadi. Saya sih kalau lipat baju biasa aja Neng ya, lengan dulu dilipat ya, paking dulu gitu panjang. Kalau panjang ya lengannya dilipat. Dibalik dulu jangan lupa ya Bu ya. Iya, maksudnya kalau misalkan udah rapi nih Neng. Iya. Terus dilipat gitu kan, dua-duanya terus dijadiin satu gitu Neng, jadi udah. Ibu, kita sudah mempelajari 4 cara, yang mulai dari yang pertama cara mempraktik, cara minum obat, mengenal enam benar, lalu dengan cara berbincang dengan orang lain, dan yang terakhir itu dengan aktivitas. Untuk semuanya Ibu bisa melakukan dengan baik. Saya lihat buku kegiatan harian Ibu juga terisi penuh dan alhamdulillah dengan mandiri. Saya harap tahap-tahap ini bisa membantu Ibu untuk mengurangi suara-suara yang Ibu dengar, dan seperti yang sudah Ibu ceritakan juga frekuensinya sudah lumayan berkurang ya. Baik Ibu sudah bisa melakukannya dengan benar ya, dengan 4 cara tadi. Semoga bisa mengurangi atau membantu Ibu mengontrol suara-suara yang Ibu dengar. Jadi apabila kedepannya Ibu mendengar suara-suara itu lagi, Ibu bisa langsung melakukan 4 cara yang telah saya ajarkan, dan jangan lupa diisi bukunya ya Bu ya. Untuk buku itu tetap diisi karena nanti perkiraan itu saya sebulan sekali datang sini untuk mengontrol kondisi Ibu. Obatnya juga jangan lupa diminum Bu. Bagaimana, apakah Ibu mengerti? Ya mengerti Neng. Baik, kalau begitu mungkin pertemuan kita bulan ini sampai di sini Bu ya. Semua kesana semoga dijalankan. Saya permisi pulang dulu ya. Ya udah Neng, makasih banyak ya Neng ya. Berkat Neng saya jadi berkurang Neng untuk dalam suara gitunya. Ya udah Neng, makasih. Mau diantar apa gimana Neng? Ini boleh Ibu. Setelah melakukan pengobatan melalui strategi pelaksanaan 1-4, pasien mengatakan bahwa frekuensi halusinasi yang dirasakan menjadi berkurang, dan